Menurutmu kalau ada pemain muda Indonesia bermain di klub-klub Brazil, bisa bersaing nggak? Bisa, pasti bisa. Pasti bisa. Walaupun katanya talenta di Brazil lebih banyak dan lebih skillful. Saya melihat kemarin, Persija banyak bola long, bola ke atas. Jadi saya pikir itu menurut saya beda daripada yang kita 2001. Kita lebih percaya ambil bola, kasih ke teman, kita cari bola lagi. Jadi kalau kamu long pass terus, itu lebih sulit untuk bisa bikin main bagus dan bisa menang pertandingan. Back yang paling kasar buat Lucy siapa? Pasti kan sering dijatuhin kan? Baham haram. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam kebajikan. Sahabat Spotify, jumpa lagi di podcast di Toel. Bersama saya Yusuf Ibrahim dan tamu saya yang istimewa Luciano Leandro. Luciano, terima kasih sudah datang. Sama-sama, Pak. Kabar baik ya? Di sini, ya. Kabar baik? Kabar baik. Nah, Bung Toel juga pengamat sepak bola kita sangat mengenal Anda. Iya. Nanti kita akan sedikit bernostalgia tentang Persija, PSM, dan juga ketika Luciano menjadi pelatih. Anda datang lagi ke Indonesia dalam rangka apa, Luciano? Mungkin bisa sedikit cerita. Ya, saya datang sekarang ya untuk saya ikut Piala Dunia U17 ya. Menonton? Ya, nonton aja. Karena Brasil akan di Jakarta. Oke. Jadi saya mau mudah-mudahan saya mau lihat Brasil juara di Jakarta. Wow, jadi kamu supporternya ya? Khusus dia datang. Ya, Karena Brazil memang juga sebelumnya kan juaranya ya? Ya, Brasil, yang terakhir Brasil yang juara ya, yang 2019. Ya. Jadi, 2021 tidak ada, gara-gara Covid. Sekarang, 2023 di Jakarta, di Indonesia. Jadi, Luciano mengikuti perkembangan sepak bola Piala Dunia U17. Di mana Indonesia sebagai tuan rumah dan ikut bermain. Dan Brazil, negara Anda, sebagai juaranya. Ya kan? Ya. Juara sebelumnya ya, Tom ya? Iya. Termasuk yang paling sering. Bersama Nigeria dan Ghana. Tom, kenapa Piala Dunia U17 itu kebanyakan dimenangi oleh negara Afrika ya? Ada catatan nggak? Karena begini. Ya. U17 itu, kalau teori sepak bola, nanti Lucy juga sudah jadi pelatih, pasti paham. Itu usia development. Pengembangan. Yes. Negara-negara seperti Afrika, seperti Brasil, Latin. punya kelebihan individual. Skill. Ya. Okay. Lalu dia lihat panggung Piala Dunia itu sebagai etalase yang sangat mujarab untuk mereka mempertontonkan buat dunia gitu loh. Karena dengan begitu mereka bisa punya tiket untuk ke Eropa. Entah itu pemain Brasil, entah itu pemain Afrika. Yeah. Maka kelihatan mereka begitu menonjol. Karena memang secara nature-nya individual mereka sangat menonjol. Dibanding anak-anak Eropa apalagi Asia ya? Ya, kalau bicara Eropa kan negara-negara besar Eropa nggak semuanya pernah juara Piala Dunia U17. Spanyol belum pernah juara, Jerman belum pernah juara. Walaupun mereka melahirkan pemain hebat. 2003 Cesc Fabregas pemain terbaiknya, tapi Spanyol nggak juara. 2007 Toni Kroos pemain terbaiknya, tapi Jerman nggak juara. Iya. Gitu loh. Nah di situ ada perbedaan secara kultur kali ya. Iya. Jadi artinya 17 buat anak-anak Brazil dan anak-anak Afrika gitu loh. Kamu kan pernah lama di Indonesia, bermain di sini juga pernah menjadi pelatih. Talenta-talenta anak Brazil, oke lah kita akui lebih banyak. Di Indonesia menurutmu bagaimana talenta itu? Saya melihat begini, Pak. Indonesia, kalau lebih prihatin untuk anak muda, ada kompetisi, ada pelat-pelat untuk mereka bisa
belajar lebih teknik, ya. Karena kita melihat kalau kita pikir hanya kondisi fisik atau lari, ya, percuma. Kamu harus punya teknik yang bagus, kamu harus kontrol bola yang bagus, punya visi di lapangan yang bagus. Jadi, kamu harus belajar itu semua. Waktu anak, untuk nanti kalau kamu sudah senior, kamu sudah lebih gampang untuk kita lakukan hal seperti Jadi begitu. menurutmu sebenarnya talenta di Indonesia tidak kalah dengan anak-anak Brazil atau bagaimana? Saya pikir tidak kalah, tapi adalah organisasi untuk kasih kesempatan untuk mereka. Kamu melihat itu ketika ada di Indonesia ya? Iya. Tom, menarik ini. Luciano pun mengakui, pembinaan usia dini berarti kan dia bilang ada concern ke situ. Komen Bung Toel. Iya, sepak bola kan udah global. FIFA itu kan kasih perhatian ke seluruh dunia supaya event ini jadi ultimate lah. Piala Dunia kan begitu. Makanya dia bikin 17, bikin 20 kan FIFA. Jadi kalau bicara sepak bola, bakat pasti ada di mana-mana. Rohit Chan, Nepal bisa sebagus itu coba. Nah kalau kita bicara Nepal ya? Iya, kalau kita bicara Nepal kan kita bicara Himalaya dong. Iya, kita tahu Atapnya rankingnya dunia juga. kan. Iya, iya. Bicara tentang bandaranya yang sulit sekali mendarat gitu. Tapi kok bisa ada Rohit Chan loh. Dan menurut saya Rohit Chan tuh bagus. Selama karirnya di Indonesia di Persija itu luar biasa. Sekarang di Persik Kediri memang nggak terlalu kelihatan. Nggak terlalu moncer. Jadi dari Nepal pun bayangin ada bakat seperti Rohit Chan yang di Liga Indonesia dipakai oleh klub-klub besar. Gitu. Jadi namanya bakat pasti ada di mana-mana. Tadi Luciano bilang soal organisasi. Dia bicara tentang lingkungan environment. Bisa jadi itu klub, bisa jadi itu kompetisi, juga yang dikelola oleh Ya federasi. bahasa dia harus lebih peduli. Ya. Dia, tadi kan. Jadi kuncinya di situ. Jadi nggak usah bicara bakat karena bakat ada dimanapun. Bahwa secara kultur Brasil punya kelebihan ya sudahlah itu anugerah ya Lucia. Pemain Brasil, história dari Brasil adalah apa? Adalah kita mulai belajar de jalan. Jalanan. Ya, seperti begitu. Street football kita lah ya. suka main sepak bola. Ya, kita ada sampai mama sama papa marah sama kita karena kita selalu mau sepak bola di mana aja, di jalan, di pantai. Jadi itu memang luar biasa orang yang punya semangat untuk main sepak bola. Mereka senang. Sekarang papa sama mama sangat suka kalau anak jadi pemain sepak bola. Ya, sekarang ada perempuan juga ya. Ya sebenarnya nggak beda dengan Indonesia ya Tom ya. Oke, kembali lagi kita ke Piala Dunia U17. Anda datang ke sini mau lihat Piala Dunia U17 di mana Brazil juga akan tampil bermain. Nah, kamu jadi supporter juga tentunya. Tapi kamu juga kan sebenarnya cinta Indonesia dong karena pernah lama di sini. Cinta dalam pengertian ada proximity-nya lah. Sebagai pemain, sebagai pelatih juga. Kamu melihat, mengamati nggak perkembangan timnas U17 Indonesia? Ya, saya baca tidak terlalu banyak ya, karena kalau 17 tidak ada banyak informasi ya, di internet atau di mana aja. Tapi yang saya melihat, Indonésia punya peluang besar. Kenapa? Dia tuan rumah, ya. Support dari sini sangat fanatis, ya. Jadi yang saya melihat dari pemain dari Indonésia, yang mereka harus ada adalah percaya, ya. Yang utama adalah percaya. Percaya diri. Ya, dia ada dukungan, ya, penuh, ya. Dan kalau mereka percaya apa saja yang terjadi, mereka bisa usaha untuk menang pertandingan, tapi nanti tidak bisa menang, itu tidak ada masalah. Kenapa? Karena kita sudah kasih dari kita yang terbaik. Jadi setelah itu adalah di tangan Tuhan. Ya? Di tangan Jadi Tuhan. kita tidak kecewa kalau itu kita tidak berhasil. Yusi, ada pemain Indonesia, Welber Jardim, yang main di Sao Paulo di U17. Mungkin ayahnya karena pernah main di Indonesia juga. Mamanya Indonesia, ibunya. Mungkin Lucy pernah lihat di sana atau enggak? Saya tidak pernah lihat dia bermain, tapi saya sudah tahu
de baixar de internet. Ya. Saya kemarin ada namanya Kevin, dia Anak Gomes Oliveira. Dia datang de hotel saya de Brasil, ya. Dia tinggal di sana kurang lebih 2 bulan. Dia ikut latihan di klub saya Macaé waktu itu. Jadi aku pikir kesempatan untuk pemain muda dari Indonésia pergi ke luar negeri, ambil kesempatan di sana, pengalaman di sana, nanti bisa kembali ke Indonésia, saya pikir adalah sesuatu yang sangat bagus untuk Indonésia nanti. Menurutmu kalau ada pemain muda Indonesia bermain di klub-klub Brazil, bisa bersaing nggak? Bisa, pasti bisa. Pasti bisa. Walaupun katanya talenta di Brazil lebih banyak dan lebih skillful. Tapi dia akan belajar, ya, dia akan belajar sehari-hari, dia akan lihat, dia akan ada latihan dengan pemain-pemain yang punya kualitas yang tinggi. Jadi pasti dia akan bisa, ya, kalau dia ada dengan orang-orang yang pintar juga. Okay. Tapi saya tanya untuk kalian sekarang. Okay? Menarik. Saya bertanya sesuatu sekarang. Oke. Brasil 5 kali juara dunia. Yes. Ya. Siapa yang pelatih waktu itu? Pelatih dari luar atau Gak ada. pelatih dari Brasil? Masih dari Nasional Brasil. semua. Jadi bukan masalah pelatih, ya. Menurut saya bukan masalah pelatih. Dulu Brasil punya di satu tim 5 atau 6 pemain yang sudah jadi terbaik dari dunia. Kita melihat Ronaldinho, Ronaldo, Kaká, Rivaldo. Sekarang kita punya siapa? Neymar. Neymar belum. Belum terbaik dari dunia. Dia belum pernah di balon kelasnya balon Kalau d'Or. mungkin aku salah, tapi saya pikir sekarang kita terlalu tergantung kepada Neymar. Hanya Neymar. Neymar yang bawa Brasil. Kalau Neymar te dá mais, Brasil beda. Jadi dulu kalau te dá ada satu, ada banyak yang bisa. Ya, kamu lihat Roberto Carlos, ada Cafu, Kaká, Ronaldinho, Rivaldo, Ronaldo, luar biasa. Sekarang Jadi problem pemain menurut Lucy. saya pikir begitu. Harus ada generasi yang baru yang bisa kurang lebih seperti mereka. Gabriel Jesus lagi top di Arsenal. Martinelli lagi top di Arsenal. Brasil semua. Tapi mereka tidak pernah cetak gol seperti mereka di timnas Richarlison. Brasil. Berapa gol Jesus bikin di timnas Brasil? Minim. Ya. Dulu Ronaldo cetak gol setiap pertandingan. Ronaldinho Gaúcho yang terbaik di setiap pertandingan. Jadi ada lubang di generasi Jadi mereka. kenapa Brasil nggak bisa bikin pemain seperti itu lagi? Ya, itu biasa. Kenapa? Karena kamu tidak bisa di atas terus. Sepak bola Tapi memang sudah begitu. lama Brasil nggak di atas. Ya, tapi kita mudah-mudahan, ya, mudah-mudahan kita bisa melihat yang cepat Brasil bisa lagi datang pemain yang bagus, yang kita bisa juara dunia lagi karena kita sudah rindu. Neymar kan menurut saya Neymar itu di bawah Messi dikit. Top udah Neymar. Betul. Messi memang di atas. Tapi dia keberatan, Tom. Fokusnya kalian ini ngomongin Neymar. Padahal ada yang lain. Tapi Siapa? memang gapnya jauh gitu loh. Ya, Terus tapi Anda bilang kan jangan-jangan ada masalah di pemain, bukan di pelatih dia bilang kan tadi. Ini menarik loh. Ada informasi lain, Leandro, tentang sepak bola Brazil. Pelatih Brasil nggak ada yang bersaing di Eropa, nggak ada yang sukses di Eropa. Ya, betul. Terlahir Wanderlei Luxemburgo sudah berhasil di Real Madrid, nggak berhasil. Betul. Ya. Tapi yang saya melihat dari Brasil sekarang adalah begini. Mereka terlalu tergantung ke pelatih dari luar. Itu Ancelotti. Jadi bagus apa enggak Ancelotti masuk Brasil? Menurut saya bagus. Menurut saya bagus. Ya. Tapi yang saya tidak setuju adalah begini. Brasil tidak bisa tunggu terlalu lama pelatih. Brasil sekarang sudah bilang Ancelotti. Tapi sampai sekarang Ancelotti belum datang. Ya. Kenapa tunggu dia terlalu lama? Itu yang kita dari sana tidak setuju. Kita tidak setuju bilang Ancelotti akan menjadi pelatih dari timnas Brasil, tapi terlalu lama kita tunggu dia datang ke Brasil untuk melatih tim Brasil. Tapi siapa pelatih top Brasil lagi yang bisa pegang timnas? Saya tetap suka dengan nama Tite. besar siapa? Saya tetap
suka dengan Cite. Cite ya. Saya suka, dia gagal, tidak ada masalah. Tapi siapa yang tidak gagal di dunia ini? Ya. Jadi menurut saya seperti begitu. Dia gagal tapi cara kerja dia bagus. Itu Ancelotti juga tidak sering juara. Ya, ada momento Ancelotti yang dia hebat, kalah juga. Hebat. Tapi saya tidak bilang dia tidak hebat. Saya bilang kita tidak bisa tunggu dia terlalu lama. Itu bukan saya yang saja bilang. Tapi hampir seluruh orang dari Brasil melihat seperti begitu. Tom, tapi menarik ya di generasinya Carlos, Ronaldo, kemudian Kakak Dunga itu memang nggak muncul pelatih ya, kayak di Eropa. Dunga jadi pelatih Dunga, ya, tapi nggak berhasil. Nggak moncer berhasil. gitu loh. Tapi kan Ya. kalau di Eropa kan, ya itu pelatih idola lu dunia Pep Guardiola. Pep Guardiola. Terus ada Conte, ada segala macam itu kan jadi semua. Iya. Kenapa mereka enggak ya? Itu kan Itu generasi bedanya. mereka. Makanya saya bilang tadi, epicentrumnya ada di Eropa. Bukan soal bisnis aja, Oke. tapi soal perkembangan taktikal sepak bola. Karena champion itu kalau kita pakai indikator Liga Champion tiap tahun kan. Semua berevaluasi, semua berpikir tentang itu. Jadi orang nggak Pelatih bisa. Brasil di Brasil, Libertadores. Dan Iya. Piala Dunia klub kalah kan sama Eropa. Kebanyakan. Siapa lagi yang juara? Nggak ada kan Amerika Latin. Ya, tapi begini juga. Ya, saya tidak mau membela Brasil saja. Ya harus mau bela. Ya, tapi kamu bilang begini. bela tadi itu bagus. Kalau kamu datang time dari Europa, Heeh. mereka punya pemain yang terbaik dari dunia. Ya, Kalau ya. kamu ada satu time dari Brasil, adalah pemain yang tidak bermain di Europa. Ya, yang terbaik dari Brasil pergi ke Europa. Ya. Jadi, yang punya time seperti Flamengo, mereka punya pemain hebat, pemain bagus. Tapi yang terbaik dari Flamengo langsung ke Europa. Jadi, langsung, exemplo, main de Barcelona. Yang terbaik dari Brasil, datang ke Barcelona. Setelah itu, Flamengo akan main ke lawan Barcelona. Oh, yang terbaik ada di sana. Bagaimana di sana? Epicentrumnya kan Eropa. Ya. Ya resiko Uangnya di sana. resiko kita punya main bagus sebuah negara di luar Eropa kan, pasti semuanya ke sana gitu kan. Dan memang ya kayak timnas kita juga kan Tom, orang juga banyak berharap timnas banyak yang main di Eropa lah. Ya kan? Nanti Pertanyaan begitu, Yusuf mungkin tadi, kenapa pemain hebat itu nggak jadi pelatih? Ronaldinho, Ronaldo, ya generasi Rivaldo, mereka sementara Kakak. yang di Eropa pada Di jadi. Eropa kan jadi pelatih. Conte jadi pelatih. Pep, Guardiola, Jurgen Klopp. Mancini, itu kan Mancini. generasi-generasinya. Dulu kita salah. Di Brasil kita salah. Kenapa? Karena pemain-pemain, kalau sudah jadi pemain, dia bisa langsung menjadi pelatih tanpa kursus. Ok? Dulu, Ya. Dulu, tanpa license. tanpa license. Sekarang beda. Ya harus kan itu. Semua orang kalau mau menjadi pelatih, Ya. harus mulai dari C, B, A, Pro. Yes. Jadi sekarang, sebentar lagi, mudah-mudahan ya, pasti akan datang generasi baru dari pelatih yang betul-betul bagus. Kenapa? Karena di kursus CBF itu bagus sekali. Ini menarik. Tidak kalah dari Eropa, dari apapun. Ini pekerjaan lu dulu nih. Apa Banyak yang nggak punya license. Banyak yang license-nya abu-abu. Jadi yang Bilang, ke Indonesia punya license nggak? Siapa? Pelatih Brasil. Dulu nggak punya. Dulu tidak di Indonesia. Iya. Waktu Pelatih Brasil yang ke Indonesia pada punya license nggak? ya, yang saya dengar, yang semua yang ada di sini di Liga 1 punya, ya até aku punya. Ya, Sesuai. ya, Pro sesuai- license. Pro. Yang saya dengar begitu ya, ada Maurício de apa, Madura. Di Madura. Yang kita dengar, semua sudah bikin kurso dari licença Pro de CBF. license-mu sekarang apa? License-mu? A, Pro. Alhamdulillah Pro. Ya, Pro kan? Ya. Berarti kamu bisa melatih timnas. Ada yang Sekarang bisa. nawari lagi atau mau mengincar klub Indonesia? Ya, Pengen berkarir lagi jadi Itu pelatih? A, Pro kan bisa timnas kan? Oke. ya. Dan kamu kesini salah satunya ingin menjadi pelatih salah satu klub di Indonesia. Dalam hal ini Liga 1. Saya ikut licença Pro untuk itu terjadi. Kenapa? Karena dulu kalau saya melatih di sini, saya mulai bagus.
saya bisa antar Manado, saya bukan saya, kita, karena kita bersama di sana. Kita bisa antar Manado que Liga 1. Setelah itu ada masalah dengan lisença saya. Itu yang saya bilang que tadi. Ada masalah dengan lisença saya. Saya harus pulang ke Brasil untuk ikut lisença. Anda pegang Manado 2006-2007 ya? Tapi dulu di Brasil, CBF te dá punha ali untuk lakukan cursos dengan CBF. Masa? Ada di sana namanya ABTF. Tapi te dá de akui Indonésia dan AFC. E begitu. Saya punya cursos tapi dari ABTF. Saya harus kembali ke Brasil untuk setelah itu beberapa tahun CBF ambil. Sekarang saya ikut CBF dari awal lagi. Baru sekarang saya selesai kursus saya dengan licença pro dengan CBF. Oke, Luciano, tahun 95 Anda datang, main di PSM, kemudian bergabung ke Persija. Sempat merasakan juara di Persija, 2001 ya Tom? 2001. Juara, kamu bermain bersama Bambang Widodo, Nuralim, Imran, kamu adalah Budi, Imran, kamu adalah legendnya Persija, salah satunya. Bagaimana kamu melihat Persija sekarang? Katanya kemarin kamu nonton pertandingannya melawan Rans. Saya melihat pertandingan yang kemarin ya, dari visi saya, itu bukan kritik, tapi dari visi saya melihat Persija dengan permainan yang tidak seperti kita yang dulu. Dulu kita percaya kita bisa main bola kaki ke kaki, kita tidak terlalu pikir bola long pass terus. Tapi yang saya melihat kemarin, Persija banyak bola long, bola ke atas. Jadi saya pikir itu menurut saya beda daripada yang kita 2001. Kita lebih percaya ambil bola, kasih ke teman, kita cari bola lagi. Jadi kalau kamu long pass terus, itu lebih sulit untuk bisa bikin main bagus dan bisa menang pertandingan. Kamu melihat kepelatihan Persija sekarang, Thomas Doll, bagaimana? Kamu baca-baca itu enggak? Ya, saya baca, saya melihat dia pelatih yang hebat. Ya. Hebat. Ya, pelatih yang hebat. Pemainnya hebat-hebat enggak? Ya, pemain-pemain yang saya melihat kemarin, ya, waktu kita melihat di lapangan, mereka bisa jadi hebat, oke. Tapi dari visi saya di pertandingan yang kemarin, maaf, tapi aku melihat sedikit ya kurang percaya diri, seperti saya bilang, untuk main bola lebih dekat. Bung Toel punya catatan tentang Persija sekarang, mumpung ada legendnya, dan pasti penontonnya juga banyak anak-anak The Jack nih Persija. Gak usah tentang catatan Persija lah. Ya. Ini tentang Luciano, tentang Brasil di Indonesia. Kalau saya salah, Luciano koreksi ya. Seingat saya pemain Brasil salah satu yang pertama datang ke Indonesia Claudio Luzardi. Claudio Luzardi. Semen Padang. Betul. Sekarang jadi pelatih di Madura. Ya, asisten. Betul. Claudio Luzardi. Ya. Lalu kemudian datanglah gelombang berikutnya Jackson Thiago dulu ya. Jackson Thiago, Carlos de Melo, Lucy. Betul. Oke. Mungkin karena itu awal pertama kali sepak bola kita keran pemain asing dibuka Liga Indonesia kan. Dua masab disatuin tuh Galatama sama Perserikatan. Jadi kesan saya kuat. Kesan saya terhadap para pemain ini kuat gitu loh. Makanya bukan sebuah kebenaran karena mungkin saya hadir di era itu, lalu itu adalah pertama kali keran dibuka. Cuma kesannya akhirnya publik Indonesia tuh kuat. Sama misalnya Jackson, sama Luciano. Kenangannya kuat. Melekat Tom. Iya ingat gitu loh. Kalau saya ditanya yang sekarang mungkin karena saking banyaknya Brasil datang. Saya agak kurang lihat spesifikasinya, saya nggak lihat kehasannya gitu loh. Seperti itu. Kok Luciano nggak seperti Jackson atau Luzardi yang tinggal di Indonesia akhirnya? Saya selalu kalau habis kontrak di sini, saya langsung pulang ke Brasil. Selalu. Saya tidak pernah habis kontrak saya tetap di Indonesia. Kenapa? Karena saya punya keluarga di sana, saya rindu sama mereka. Jadi aku pikir, bagaimana saya tetap di sini,
karena kontrak saya sudah habis. Ya, kalau nanti mau kontrak saya lagi, pasti ada nomor telepon saya, langsung Jadi kontak saya kembali. Kalau habis kontrak, off season tetap tinggal di Indonesia terlalu menggoda ya, terlalu bahaya ya situasinya ya. Mendingan pulang ke Brasil. Ya, Kan tenar waktu itu. Luciano kan tenar sekali. Saking tenarnya sebenarnya banyak penggemarnya, bahkan wanita juga. Iya, makanya dia juga memilih pulang ke Brasil. tidak tersandra dengan wanita Indonesia. Pernah jatuh hati dengan wanita Indonesia? Pernah jatuh hati? Jatuh cinta? Tidak. Saya punya istri dari Brasil, bahaya. Bohong kamu. Bahaya sekali bicara kamu. begitu. Iya. Kamu mau bilang kamu setia gitu? Nanti istri saya bisa bahasa Indonesia, nanti ada masalah besar untuk saya. Oke, kamu nggak pernah jatuh hati dengan wanita Indonesia. Tapi wanita Indonesia banyak dong yang jatuh hati sama kamu. Aduh. Dia nggak pernah dijawab. Loh kan Lucy. banyak pemain yang di Ya. sini gara-gara menikah dengan wanita Indonesia, Tom. Ya betul. Ya Jackson, Luciano, apa Luciano tadi? Luzardi. Claudio Luzardi. Satu aja. Antônio Cláudio. Antônio Cláudio. Yang juara bersama kita di Persija Ya, jogar ya. stopper. Oke, ini sih hal yang penasaran lah. Lucy datang tahun 95 ke negara yang sebelumnya nggak pernah tahu kan, Indonesia. Jadi Namanya- pertama apa? Ke Makassar toh? Pertama ke Makassar. Ya, Gimana Jadi tuh begini, pengalamannya? saya belum pernah dengar Indonesia. Saya pernah dengar Bali. Tapi waktu sekolah kamu tahu Indonesia, Tom. Iya, tapi sekolah begini, tidak seperti sekarang. Ya, sekarang lebih gampang kenapa? Kamu punya internet, Ya, langsung. ya. Kamu punya WhatsApp, Ya. langsung. Google. Dulu kita komunikasi sama keluarga kita di Brasil, Ya, sulit sekali. Kuartel. Telepon mahal sekali. Jadi sekarang gampang sekali. Kamu bisa bikin di sini, ada vídeo, kamu bisa bicara sama dia, halo, kamu melihat semua. ya. Internet kamu bisa tahu semua. Jadi kemarin kita harus beli satu buku. Kalau kamu tidak ada di latihan, kamu di buku ini pelan-pelan. Oh ya? Tapi ada waktu untuk kamu. Beli kamus. Ya, kamus. Kamus Indonesia. Ya, betul. Ada yang kasih saya. Oh gitu. Ya. Seperti Satu musim, ada ya. juga waktu saya baru datang di Makassar, kita mau makan, tapi selalu ada ikan. Sebentar lagi kita sudah bosan makan ikan terus. Saya suka, tapi saya sudah bosan. Sebentar lagi bagaimana saya bilang ayam. Bagaimana? Mau makan ayam, Tapi nggak bisa sebentar lagi sebut, saya ya. bilang, ini. Memangnya kamu nggak tahu bahasa Inggrisnya ayam itu apa? Waktu itu sudah tahu. Jadi sengsara dong. Betul tidak tahu. Susah. Sulit di awal Saya harus begini. Tapi dia mengerti sebentar lagi hari yang berikut sudah ada ayam untuk kita makan. Jadi kita bisa komunikasi ya. Iya. Kamu jadi pemain dari tahun 1995 sampai dengan 2004 ya. Ya. Oke, berarti kamu melewati masa transisi Indonesia tragedi Mei 1998. Kamu ada di sini kan? Rusuhan. Ada. Rusuhan Mei, Saya berada di Indonesia. ya kan? Ya. Nah, kamu punya cerita tentang itu tadi waktu sebelum kita siaran. Menarik ceritamu. Saya punya Kamu udah ngetop itu, sudah semua orang tahu itu. Saya punya cerita, tapi saya tidak tahu kalau saya bisa jelaskan betul-betul yang terjadi di waktu itu. Tapi aku coba, oke? Waktu itu saya bermain di Persija. Tapi sebentar saya harus pulang ke Brasil. Ya. Tapi saya perlu bertemu sama Pak Sutioso, de cantor. Tapi mereka bilang, Luciano, jangan keluar dari rumah. Jangan keluar dari rumah. Tapi saya harus pulang ke Brasil, saya harus ketemu sama Pak Sutioso. Oke. Saya langsung ambil mobil, karena saya niat sendiri. Saya langsung pergi ke tempat Pak Sutioso Pak kantornya. Sutioso. Tapi waktu datang ke jalan yang ada Barikade. Ya, ada barikade. Banyak tentara. Banyak tentara. Waktu saya datang, mereka kaget. Mereka langsung melihat saya langsung stop, kaca, saya Turun. langsung ke bawah. Waktu mereka lihat, kenal saya, Lucy, langsung buka. Kamu sudah ngetop ya? Ya, saya masuk.
saya masuk. Itu jalan sepisa kali, tapi di sana ada banyak orang dengan bandeira bikin demonstran ya. Saya bilang, tempat gubernur ada di depan mereka. Gimana? Tapi saya berani, saya langsung pergi sendiri saja, hanya mobil saya. Langsung pergi. Semua dari sana prihatin untuk mobil saya. Sebentar lagi mereka mulai datang ke mobil saya. Saya langsung Buka kaca. lagi. Waktu mereka langsung lihat saya, mereka, oh Lucy. Sebentar lagi ada tentara ya. Iya. Mereka buka pintu untuk saya masuk. Waktu saya masuk, mereka semua, Lucy. Saya langsung masuk. Ya karena pada saat itu beresiko buat orang asing ada di Iya. berjalan Tapi bebas. saya senang. Tapi karena kamu ngetop, semua orang tahu, aman kamu. Iya, tapi saya melihat itu, saya tidak bisa lupa. Saya memang tidak bisa lupa. Ada sesuatu yang saya sangat senang waktu terjadi begitu. Ya itu salah satu kenangan kamu dengan Indonesia betul, ya. betul. Nah kembali lagi ke sepak bola. Oke. Ke Timnas U17. Kalau sebelum ke Timnas 17 boleh nggak Persija? Apa? Persija. Kan pernah Persija. Karena Pasti lawan Persib rame kan? waduh. Kan pasti punya pengalaman. Waduh, dia bilang. Oke. Silakan Tom. Habis. Itu level Persija kan di negara, katakanlah di Brasil pun kan pasti ada tuh. Ya ada lah. Apa? Sengit mana tuh Persija Persib sama yang di sana? Yang di sana apa? Sengit mana? Bahaya mana tuh? Mana yang lebih bahaya maksudnya? Dulu di sini jauh lebih bahaya. Dulu Persija. waktu kita ada di sini, waktu saya bermain di Indonésia lebih bahaya jauh. Karena supporter de keliling lapangan. Lebih bahaya dibanding Brazil. Lebih. Mereka, saya sudah beberapa kali dilempar batu terus. De kena batu. De takut mati di sini. Ya, sempat kamu takut. Sempat takut, tapi kita harus lawan rasa takut gitu ya. Saya bilang, saya pemain Memang di profesional. Brazil tidak seperti itu. Ada, tapi tidak sampai seperti yang saya terasa di sini. Kan Fluminense, Flamengo, Ada. Flamengo. keras juga. Keras, Palmeiras, Corinthians, ada yang Rivalnya ya, Tom. Tapi Iya. itu ada rivalitas penonton di luar lapangan. Jadi lebih serem Persija. Iya, kamu tidak terasa kalau kamu jadi pemain di lapangan. Itu bahaya untuk penonton yang ada di luar. Tapi di sini banyak bahaya untuk kita yang Untuk main pemain di juga. lapangan. Ya. Sempat takut kamu. Tahun 2000-an awal ya. Ada satu kali juga de Makassar yang kita pergi ke Banjarmasin. Saya baru datang ke Indonésia. Ya. Saya bilang, saya tidak mau main di sini lagi. Saya dipukul. Di mana dipukul? Di Banjarmasin. Oh di Barito. Ya, PSM Makassar. Yang mukul pemain atau supporter? Supporter, masuk semua. Masuk semua de lapanga, lempar batu. Jackson ada mereka bikin di Jackson, ada yang kaca dari ruang ganti. Ya. Semua pecat. Oke. Kita langsung, saya Jackson sama Márcio Novo, langsung e berdoa. Kita berdoa karena kita belum melihat seperti begitu. Sebegitu mencekamnya buat mereka ya, Tom, ya? Main asing hari itu. Dulu memang, sekarang kita tidak melihat seperti begitu ya, tapi memang waktu kemarin untuk main di Liga Indonésia memang sempat pengen pulang lagi. Kamu harus pikir banyak. Tapi kan tadinya mau ke Malaysia ya dijanjikannya ya. Ya, janji untuk pergi ke Malaysia, tapi ternyata kita langsung ke Indonesia. Tapi itu. Jadi rencananya Malaysia melesetnya ke Indonesia. Tapi mungkin kalau saya ke Malaysia, mungkin saya tidak terlalu terkenal dengan saya di Indonésia, ya. Itu mungkin kita harus berterima kasih ya. Ceritanya akan beda, ya kan? Nah, terus ada pengalaman lain selama main di Indonesia yang begitu mencekam atau begitu membahagiakan kamu selain waktu juara dengan Persija? Ya, waktu kita juara 2001 itu untuk saya yang paling ke atas ya. Untuk juga kita juara di Brunei Darussalam, saya bisa mencetak gol, saya bisa menjadi pemain terbaik. Jadi,
E itu keluar de televisão de Brasil. Jadi itu bikin saya bahagia sekali. Oh, semua orang di Brazil bisa lihat pada Ya, saat itu. betul. Saya pernah ya di Piala Dunia dengan a NTV. 2014. Ya, ada teman, sahabat, ya. Ya. Ya, time dari NTV, ada Farhan, ada Andrew, ada Farhan, Rifki. bukan Farha. Saya salah, selalu saya salah na manhã dia. Oke. Jadi mereka bersama kita di sana itu luar biasa. Yang suruh tahu nggak siapa? Ya saya yang suruh itu kontak Oh ya? Leandro. Oh, Nggak kalau mau begitu kehilangan panggung bagus. aja Bapak. Oke, masuk aja di situ. Punya hotel beliau. Iya. Di Iya. Makassar nama hotelmu ya. Ya, mereka nginap di sana ya. Mereka nginap di sana. Bos Farhan siapa? Gue. Iya. Kontak Leandro. Main jelas aja, Punya masuk aja di hotel dia situ. di sana. Dan ternyata sampai sekarang komunikasimu ya. Ya, selalu. Mereka kalau saya ada di Indonesia, mereka bantu. Kita ngobrol santai ya, Lucy ya. Iya. Sudah Lagi lama dong, tak tambah lagi bertemu. dong. Apa? Back siapa yang paling sulit buat Lucy waktu zaman itu? Waktu main di Indonesia. Kan Lucy gelandang serang toh? Ya. Nomor 10 kan? Betul. Dribbling lewatin lawan. Kira-kira seingat Lucy dulu siapa lawan paling tangguh buat Lucy? Nuralim kan satu tim. Ada dari Persebaya, tapi saya Khairil Anwar. ya Bukan. selalu Asing apa Indonesia? Indonesia. Bagus ya? Bagus. Tapi saya Siapa tuh Bejo? bukan untuk melihat siapa yang paling bagus ya, tapi yang saya melihat bagus juga yang tenan dari Indonesia ya. Ya. Itu Nuralim. Nuralim. Bejo kan Mbak? Persebaya? Benjo. Bejo Sugiantoro. Betul. Dia Bejo Sugiantoro. Saya Oke. sekarang bicara Bagus namanya dia? dia. Bagus. Sulit kamu? Sulit. dapetin dia? Sulit. Oke. Betul. Kalau partner gelandang yang paling enak main siapa? Imran. Ya, saya melihat dia bersama saya. Ada juga Ansar Razak yang Imran meninggal. Nahumaruri. Ya, Iya. ada Ansar Razak yang meninggal juga de Makassar. Ansar Razak Dia juga apa? bagus. Gelandang bertahan. Dedi Umarela juga cukup bagus. Gatot. Di Umarela. Jadi kalau kita bicara satu memang tidak enak, tapi ada beberapa beberapa. pemain yang kita enak bermain bersama mereka. Masih ada kontak dengan yang disebut-sebut tadi, Dedi Umarela. Dedi Umarela lo gak kedenger juga nih Ya. kabarnya. Kita punya satu grup, ya, yang WhatsApp, bro. ya Persija Glory, Persija Glory. yang bermain, yang apa, juara 2001. Oh. Jadi kita sering kontak, kita sering bicara, Share informasi ya. Ya, sering. Ya. Kalau penjaga gawang siapa yang bagus di era itu? Hendro Kartiko. Bagus. Ada Ben, ya, John Ben, dia dari Persija juga, dia pemainzinho. Oh, Ansar Abdullah dari Makassar Bengzen. juga. Bengzen. Bengzen. Ya. Ya. back yang paling kasar buat Lucy siapa? Pasti kan sering dijatoin kan? Bahamo Haram. Baba. Maaf ya. Alibaba. Oh, Alibaba. Ada dia. Kamu pernah ngerasain berapa pelatih di Indonesia? Yang pertama Om Basri. Oke. Ya. PSM ya. Ada Sofian Hadi. Dan Hadi, Om Basri, Persija. Ada Kolev. Ivan Kolev dia. Oleh Ivan Persija ya? Ya, Iya. Ivan Kolev. Ya. Ya. Ya, kurang lebih ada Samsudin Umar. Samsudin Umar. Ya, betul. Ya, pemain pelatih besar yang berjaya di eranya. Oke, balik lagi. Potong tadi Tom. Soal U17 Ya. Indonesia adalah usia pengembangan seperti Tommy Welly bilang dan kamu setujui. Buat Indonesia pemain muda U17 tampil di pentas Piala Dunia dibandingkan dengan negara Brazil dengan talenta yang lebih powerful ya Tom ya, atau bagaimana kira-kira bisa bersaing nggak menurutmu? Ya, bagaimana bilang ya? Indonesia kalau dari dulu pikir Piala Dunia bisa apa? Bisa bikin kejutan di sini, ya. Tapi yang saya melihat dari Indonesia adalah begini. Mereka harus percaya, ya. Oke, Mereka balik harus lagi ya. percaya, mereka harus usaha, mereka punya dukungan dari semua, ya, supporter, tuan rumah. Jadi mereka harus siap untuk kasih dari mereka yang terbaik di lapangan
ya. Yang setelah itu kalau menang atau kalah itu bukan masalah dari mereka, karena itu ada di tangan Tuhan, ya. Jadi mudah-mudahan Indonesia bisa ikut ke fase berikut dan bisa bikin satu kompetisi, satu Piala Dunia di sini yang sangat bagus untuk mereka. Semoga. Semoga. Oke, Tom, sebelum kita ke closing, sebenarnya ada yang kita perlu kulik dari Luciano Leandro, Tom. Tentang pengalaman dia di sepak bola Indonesia ketika menjadi pemain bahkan pelatih adalah korelasinya dengan mafia pertandingan, Tom. Nah, pasti dia ngerasain ini, Tom. Match fixing. Halo yang nanya deh, Tom. Pengaturan skor. Oh. Apakah ada atur-atur di zaman Luciano main? Kamu punya pengalaman dengan pengaturan pertandingan? Kamu pernah didekati bandar judi atau? Saya belum pernah. Belum pernah. Atau Luciano nggak usah main, Luciano nggak usah main dulu. Jangan bikin gol. Luciano, kamu nggak perlu bikin gol, misalnya. Saya tidak pernah dengar orang datang ke saya untuk ngomong seperti begitu. Saya belum pernah. Karena saya dari dulu, kalau saya masuk ke lapangan, saya tidak mau dengar sesuatu seperti begitu. Saya selalu ingin datang ke lapangan untuk menang pertandingan. Kalau tidak bisa menang, oke. Tapi saya tidak setuju dengan orang, pemain, yang bisa pikir seperti begitu. Kenapa? Kalau dia bikin itu satu kali, pasti kamu akan tahu, sebentar lagi akan bicara sama-sama banyak orang, habis profesi dia. Jadi mereka harus pikir begitu. Sekali bermain seperti itu, maka akan habis. Ya. Di mana saja, seluruh dunia. Kamu sudah satu kali, dua kali, mereka tidak mau kontrak kamu lagi. Menurutmu pemain asing pada saat itu juga akan seperti kamu? Ada pemain yang profesional. Ada pemain profesional yang tidak mau ikut seperti begitu. Tapi ada juga pemain yang mungkin pikir, itu lebih gampang, saya dapat uang di sini, saya tidak akan main, saya tidak akan cetak gol, bisa juga. Tapi dari visi saya, mereka salah sekali. Tapi kamu temui ada itu terjadi? Kita dengar. Kamu dengar? Kita dengar. Yang berusaha mendekati kamu juga ada? Untuk mempengaruhi kamu? Kalau saya ingat, tidak ada. Tidak ada? Tidak ada. Kamu melihat teman-temanmu didekati? Tidak ada juga. Tidak ada juga? Tidak ada juga. Saya tidak Tapi pernah kamu melihat. pernah dengar dan tahu bahwa ada mafia pertandingan di sepak bola Indonesia saat kamu bermain? Saya pernah dengar, ada. Obrigado. Denada itu sama-sama. Atas kedatangannya di Spotify Indonesia. Semoga kamu sukses bisa menjadi pelatih lagi di Indonesia. Terima kasih. Itu harapan ya kan? Ya. Terima kasih. Ya. Tapi kita nonton sama-sama di JIS. Brazil lawan Inggris ya? Brasil pertama lawan Ada lawan Inggris. Irã. Ya. Setelah itu Caledônia Baru ya. di JIS. Yang terakhir lawan Inggris. Iya. Mudah-mudahan bisa nonton. Mainnya di JIS. Di JIS. Oh itu Brazil. wajib. Kalau itu wajib. Nanti sama Luciano nonton kita. Oh very good. Kita bertiga baris. Ya. Siap. Sebaris maksudnya bangkunya. Sebaris. Nah, sepetin gitu. Enak ada di sini. Apa? Enak berada di sini. Kita ketawa, itu yang sesuatu bagus. It's football. Ya, betul. Friendship. Ya. Dan ada fun-nya juga kan. Sepak bola kan, gak serius mulu kan. Ya, betul. Oke, sahabat Spotify, terima kasih sudah menyimak obrolan kami dengan Luciano Leandro dan Bung Toel. Terima kasih juga kepada Nils, wardrobe kita yang punya tagline Next Level. Sampai jumpa di kesempatan lain, di topik yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luciano, good luck dan thank you. Terima kasih. Bung Toel. Obrigado. De nada. De nada. De nada.